Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil akhlaqil karimah wa nahana 'anil akhlaqil madhmumah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita menyampaikan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah juga suatu saat nanti kita semua pasti akan pulang kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah, beliau adalah qudwah, beliau adalah ikutan orang-orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hidup kita hari demi hari semakin dekat dengan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, sehingga insya Allah nanti di hari yaumil akhir kita semua berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, doa kita mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Allah berikan kemudahan terhadap seluruh urusan-urusan beliau, baik urusan dunia dan urusan akhirat, dan semoga beliau selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu seluruhnya yang telah hadir untuk melaksanakan solat subuh berjamaah pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah solat subuh. Harapan kita semua Bapak Ibu adalah bahwa semoga Allah menerima ibadah solat subuh yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa yang telah kita bacakan. Satu amal itu akan diterima oleh Allah apabila melewati ataupun memenuhi minimal 2 persyaratan. Bila 2 persyaratan ini tidak memenuhi dalam sebuah amal, maka sungguh amal itu akan tertolak dan tidak diterima. Syarat yang pertama agar amal kita seperti solat subuh tadi diterima adalah hati kita ikhlas, hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengharap selain keridhaan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amal bila tidak diawali dengan keikhlasan, maka amal itu akan tertolak. Misalnya Allah gambarkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Hatta orang-orang yang banyak sedekahnya pun wattaqa, harus diawali dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketakwaan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Syarat yang kedua agar amal kita makbul adalah kita melakukan amal ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik kami para pemuda, kalau kami dibilang pemuda, kalau penceramah disebut pemuda, mungkin sudah tidak pemuda lagi karena sudah 50 tahun. Kalau di bawah 50 lah anak muda. Bagi anak-anak muda masih punya banyak waktu untuk bagaimana belajar tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya agar salat subuh kita makbul diterima, kita belajar bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tata cara salat. Karena bila kita melihat anak-anak muda sekarang salat agak sembarangan sedikit. Sedikit sembarangan tapi tidak sembarangan berat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita salat dengan tata cara yang sempurna. Ketika kita berdiri untuk takbir, takbir itu posisi kedua tangan hadwa mangkibai, sejajar arah bahu. Karena Rasulullah yadha'uhuma 'ala sadri. Kemudian setelah takbir, tangannya sejajar arah bahu, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan beliau di atas dada. Laisa 'alal batn. Jangan di atas perut. Waktu salat fokus. Jangan melirik-melirik. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Orang yang melirik dalam salat, dia salat dalam pengaruh syaitan. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, ibadah salat subuh yang kita laksanakan tadi, kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Salat subuh ini adalah salat yang disaksikan. Tadi kami membacakan satu ayat yang pendek yang sering dibacakan oleh Pak Imam kita, Ustaz Noval ini, dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Aqimis salah, tegakkan salat liduluki syams, mulai tergelincir matahari. Salat apa itu? Salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, yaitu salat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajar, dan salat fajar. Salat fajar Allah kasih nama Qur'anal fajar. Baca Quran di waktu fajar. Jadi salat subuh ini adalah salat untuk membaca Al-Quran. Allah mengajarkan adab. Memang sah salat walaupun tidak membaca ayat. Setelah amin langsung rukuk, sah. Karena membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tapi Allah mengajarkan adab untuk kita. Bahawa dalam salat subuh banyak-banyaklah baca Al-Quran. Maka dalam solat subuh tidak ada cerita waktu ini. Jangan sekali-kali solat subuh ara'aital ladzi, dilarang oleh Allah. Adab. Karena solat subuh Quran al-Fajar, baca Quran banyak-banyak. Maka udah paling kurang seperti Ustaz Pak Imam kita baca tadilah, itu sudah lumayan panjang.
Kalau kita nggak bisa menghafal Quran, jangan kita yang jadi imam solat subuh. Kalau maghrib silakan, isya silakan. Biarkan orang-orang yang banyak hafalannya menjadi imam solat subuh. Karena Allah mengajarkan adab dalam solat subuh itu Quran al-Fajr. Untuk membaca Al-Quran. Memang solat subuh itu durasinya 2 rakaat. Tapi diinginkan oleh Allah, panjangnya itu lebih panjang dari solat Isya, dari solat Maghrib dan solat-solat yang lain. Khusus di hari Jumat, Alhamdulillah, di Singkil ini sudah dilaksanakan dengan sempurna. Kami Pak Bupati telah, Alhamdulillah kalau di Aceh sudah, semua kabupaten sudah Allah berikan kemudahan untuk datang. Belum saya temukan ada satu kabupaten, ini nilai plus untuk kita Singkil Bapak Ibu sekalian. Belum kami temukan ada di kabupaten itu semua masjid di hari Jumat subuh bacaannya surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Minimal surat As-Sajdah. Di Banda Aceh pun hanya beberapa masjid saja yang baca surat As-Sajdah di waktu subuh. Tapi di Singkil, di Musalla pun orang baca surat As-Sajdah di waktu subuh di hari Jumat. Ini artinya sunnah-sunnah Rasulullah SAW sudah dipraktekkan. Mungkin ini adalah juga ilmu yang bermanfaat yang pernah disampaikan oleh Tuan Guru kita, oleh guru kita Imam Syekh Kuala, Imam Hamzah Al-Fansuri, yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan dan ilmu di Nanggro, negeri Batuah ini. Jadi Rasulullah SAW waktu salat subuh membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Yang belum dipraktekkan sedikit lagi, Al-Insan sudah dibaca, tapi 10 ayat aja dibaca. Kadang-kadang ada yang baca 8 ayat, belum habis ceritanya sudah berhenti. Seharusnya kalau imam solat subuh di hari Jumat, rakaat kedua baca surat Al-Insan, itu sampai ayat Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Itu baru habis ceritanya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ada orang yang rajin memberi makan untuk orang lain. Ala hubbih, padahal ia sendiri membutuhkannya. Ia butuh tapi ia beri untuk orang lain. Itu siapa? Miskina, wa yatima, wa asira. Mengapa dia beri? Apa tujuan dia memberi? Innama nut'imukum liwajhillah. Dia memberi hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa. Dia enggak mengharapkan balasan. Wala syukura. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Rabbnya. Yauman. Bahwa ia akan hadir nanti di satu hari. Abusan qamtarira. Hari itu wajah manusia penuh dengan kesusahan, hidup diliputi dengan kesulitan, yaitu hari mahsyar. Nah, itu titik di situ. Alhamdulillah, kalau bisa dipraktekkan lagi nanti Ustaz Noval, sampai habis terus. Satu rakaat lagi. Itu baru sempurna sunnahnya di hari Jumat. Tapi tidak mengapa, bacanya nanti digas sedikit lagi bacanya, biar jangan terlalu panjang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh ini salat yang disaksikan. Mengapa disebut subuh disaksikan? Mengapa yang lain tidak disebut disaksikan? Sebenarnya semua disaksikan, tapi khusus waktu subuh yang menyaksikannya itu double. Yaitu malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Malaikat yang menjaga siang datang ke bumi pas di waktu subuh. Malaikat yang menjaga malam pulang ke tempatnya setelah waktu subuh. Mereka berjumpa di rumah-rumah Allah. Dan mereka tidak berjumpa di selain di rumah-rumah Allah.
Hanya di rumah Allah para malaikat ini berkumpul dan bertemu. Sampai kepada Allah, ditanya, apa yang kalian dapati dari hamba-hambaku? Jawab malaikat penjaga malam, kami berpisah dengan hambamu. Jawab malaikat penjaga siang, kami berjumpa dengan hamba-hambamu. Mereka itu sedang melaksanakan salat. Serentak malaikat menjawab. Yang malaikat penjaga malam menjawab, kami berpisah. Malaikat yang menjaga siang menjawab, kami berjumpa. Mereka hamba-hambamu ya Rabb, sedang melaksanakan salat menyembahmu. Maka hamba Allah sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita salat di belakang imam. Mari kita ajak anak-anak muda kita salat berjamaah di belakang imam. Enggak usah di depan imam, di belakang saja. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Kalau sudah disolatkan di depan imam, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk solat di belakang imam. Hidup kita singkat, hanya antara azan dan solat. Bila kita lahir diazankan, bila kita meninggal dunia disolatkan. Hanya antara azan dan solat. Maka mari kita terus menerus, terutama anak-anak muda di momentum Hari Sumpah Pemuda ini. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk melaksanakan solat fardu secara berjamaah di rumah-rumah Allah di mana azan dikumandangkan. Jangan ditunda. Idza asbahta. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, idza asbahta, bila datang waktu pagi, fala tantadhiril masa. Jangan menunggu waktu sore. Wa idza amsayta, bila datang waktu sore, fala tantadhiris sabah. Jangan menunggu waktu pagi baru berbuat kebaikan, baru mau salat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, hamba Allah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Orang-orang yang salat Isya berjamaah itu fadilahnya seperti orang yang beribadah setengah malam. Orang-orang yang salat subuh berjamaah fadilahnya seperti orang yang salat, yang beribadah sepanjang malam. Maka jangan sampai ibadah kita di waktu malam mengganggu salat subuh berjamaah. Ini mohon maaf, ini orang-orang yang ahli zikir di malam hari. Jangan sampai tertidur sehingga luput dari salat subuh berjamaah. Karena sungguh salat subuh berjamaah lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ibadah apapun sepanjang malam. Misalnya kita mulai start salat tahajud jam 12. Kita berhenti jam 4:30. 4 jam setengah kita salat tahajud dengan bacaan Al-Quran yang panjang-panjang, tidak bisa mengalahkan 2 rakaat salat subuh berjamaah. Apalagi dikalahkan oleh nonton bola. Lumoh anak muda. Nonton bola sanggup sampai jam 3. Tertidur jam 9 baru bangun. Ini bukanlah pemuda sejati. Ini adalah pemuda yang dikhawatirkan masa depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, berjamaahlah terutama salat Isya dan subuh walau habwa, walaupun kalian datang sambil merangkak. Datanglah. Dulu pernah seorang sahabat Nabi minta rukhsah kepada Rasulullah SAW agar tidak salat berjamaah. Karena kondisinya memungkinkan. Beliau itu dikisahkan dalam surah Abasa, surah ketiga nomor juz 30, surah nomor 3. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu zakka. Abdullah bin Ummi Maktum yang Allah maksudkan dalam ayat ini, yang matanya buta, hidupnya sebatang kara, usianya sudah tua renta. Nah, lihat ini. Buta, tua renta, sebatang kara.
datang kepada Rasulullah SAW minta rukhsah. Ya Rasul, saya ini buta, saya ini sebatang kara, saya ini tua renta. Bolehkah saya tidak datang salat berjamaah? Nabi jawab, Sami'tun nida ya Abdullah. Apakah telingamu mendengar suara azan? Saya dengar ya Rasulullah. Bila engkau dengar suara azan, walaupun buta, walaupun sebatang kara, walaupun tua renta, fa'ajibta. Wajib bagimu datang solat berjamaah. Apalagi seperti Ustaz Yasirli, gagah perkasa. Tidak, salah satu pun ketiga hal tadi tidak ada. Saya contohkan beliau karena beliau saya lihat rajin solat jamaah. Kalau contohkan yang lain nanti marah dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa orang pemuda yang telah sukses dengan keteguhannya dalam menjalani kehidupannya. Karena hari ini Pak Bupati amanahkan kami untuk menyampaikan khusus masalah Hari Sumpah Pemuda ini. Kalau di rumah kita ada anak-anak muda seperti yang akan kita bahas sebentar lagi ini, sungguh kita menginginkan ada anak-anak muda beribu-ribu orang di dalam rumah kita. Tapi kalau tidak, hidropih katakit. Satu orang saja sudah bermasalah. Ada seorang ibu-ibu pada masa sahabat Nabi SAW. Sahabat ini adalah panglima perang pada masa Umar bin Khattab. Sebelum pergi berperang dipanggil oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini rambutnya panjang, sudah dikepang. Dia katakan kepada panglima perang ini, wahai Tuan, suamiku telah syahid di pertempuran melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku meninggalkan seorang putra. Wahai Tuan, putraku itu wajahnya mirip kali dengan ayahnya. Cara jalannya persis seperti ayahnya berjalan. Kehidupannya mirip sekali dengan kehidupan ayahnya. Tutur katanya, ibadahnya, semuanya mirip kali dengan ayahnya. Wahai Tuan, kalau engkau berkenan, bawalah anakku yang masih pemuda ini. Umurnya 16 tahun ketika itu, lebih kurang. Bawalah dia untuk berperang bersamamu. Kuharapkan ia segera berjumpa dengan ayahnya. Karena ia mirip dengan ayahnya, biarkan ia pergi bersamanya. Lalu anak ini pun pergi. Sebelum pergi, panglima tadi dihadiahkan sesuatu di dalam sebuah tempat oleh ibu tadi. Amanah ibu ini, wahai Tuan, kalau nanti engkau menunggang kuda, maka tali kekang kudamu ini yang ada dalam tempat inilah tali kekang kudamu. Begitu dibuka, ternyata rambutnya yang panjang telah digundulkan dan ditulis dengan sebuah tulisan kecil oleh ibu tadi. Tubuhku, ada bagian dari tubuhku yang harus berperang mencari ridha Allah. Pakaikan rambutku ini, wahai Tuan, untuk menjadi tali kekang kudamu dalam berjihad fi sabilillah. Tidak ada lain rambut yang ada, rambut diinfakkan. Allahu Akbar. Dipakailah oleh panglima tadi tali kekang kuda dari rambut ibu ini. Pertempuran pun terjadi sampai malam hari. Setelah malam, panglima ini cek pasukan. Dia ingin melihat ada enggak anak muda tadi yang umurnya lebih kurang 16 tahun. Ada enggak di antara yang sudah syahid? Dilihat-lihat, tidak ada. Maka gelisahlah hati
panglima perang ini. Karena yang masih hidup juga tidak ada, yang sudah syahid pun tidak ada, padahal ia sama-sama berangkat tadi untuk pergi berperang. Gelisahlah panglima tadi, karena ia khawatir tidak bisa memenuhi harapan seorang ibu daripada putranya ini. Ternyata anak laki-laki ini, ketika panglima perang sedang ronda, melihat ia sedang memberi makan kuda, sedang memberi makan binatang-binatang dalam pertempuran. Sedang ia berikan makanan dan minuman. Semua pasukan sudah tidur. Yang syahid sudah syahid. Yang kelelahan sudah tidur. Dia ikut bertempur, tapi ia tidak tidur dengan keteguhannya sebagai seorang anak muda. Ia berikan makanan kuda, ia berikan minuman kuda untuk pertempuran esok hari. Maka saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, berikan kepadaku satu orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia ini. Pemuda yang macam mana? Itulah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Besoknya bertempur lagi. Seperti itu juga, pada malam yang kedua, anak muda ini memberi makanan onta, memberi makanan kuda. Sampai ia terlelap tidur sambil tersenyum. Tidur ya malam itu, pertempuran hari kedua, senyum. Datang panglima perang, cek pasukan. Yang lain terlelap tidur, ia tidur tapi sambil tersenyum. Lalu dibangunkan. Hai. Maka anak muda tadi mengatakan, wahai Tuan, engkau telah mengganggu mimpiku. Apa mimpimu? Mimpi yang sangat indah, wahai Tuan. Bidadari syurga datang dalam mimpiku. Karena begitu indah rupanya dan sempurna ciptaannya. Aku ingin memegang tangannya. Tak sabar aku ingin menyentuh tangannya. Lalu ia pun menarik tangannya sambil berkata, sabar. Tidak boleh sekarang. Kita berjumpa besok siang. Lalu engkau pun datang mengganggu mimpiku. Sampai di situ saja mimpinya. Sabar. Kita berjumpa besok siang. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Besok hari ketika terjadi pertempuran. Pas waktu siang, anak muda ini ditombak oleh orang kafir. Jatuh ke tanah bersimbah darah. Dia panggil panglima perang tadi. Wahai Sayyid Halina, wahai Tuan, kemari engkau. Ada apa wahai anak muda? Mimpiku tadi malam telah terbukti. Di sampingku, dia sudah menjemputku pas siang hari. Sampaikan salamku kepada ibuku. Katakan kepadanya bahwa anaknya, bahwa putranya telah berjumpa dengan ayahnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Begitu tangguh keimanannya. Begitu hebat pemuda-pemuda yang dididik di masa generasi Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Sakit, rasa sakit kena tombak dapat dikalahkan oleh rasa bangga menjadi syuhada. Ia akan segera berjumpa ayahnya. Sampaikan salamku kepada ibuku bahwa putranya telah berjumpa dengan ayahnya. Katakan kepadanya hajatnya telah terkabul. Dua-dua orang yang dicintainya telah syahid di jalan Allah. Maka hamba Allah sekalian, hari ini saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak muda kita di Palestina yang menjadi martir, mereka sebenarnya tidak membutuhkan personal kita hadir bersama mereka.
Karena mereka memang aish kariman bisyuhada. Mereka itu hidup mulia, mencintai kesyahidan. Au mut syahidan. Dan kalaupun mereka benar-benar mati, mereka mati dalam keadaan syahid. Itulah motto orang-orang Palestin. Aish kariman. Hidup mulia untuk memerdekakan Palestina. Au mut syahidan. Kalaupun mati syahid di negeri sendiri yang penuh dengan keberkahan. Maka hamba Allah sekalian, sekarang orang-orang Israel lebih takut kepada kambing, kepada sapi, kepada ayam daripada kepada orang, baik di Lebanon maupun di Palestina. Mengapa? Karena makhluk-makhluk Allah ini dijadikan pertempur, dijadikan sebagai jundullah, tentara-tentara Allah untuk melawan kezaliman, untuk melawan orang-orang musyrik yang memerangi agama Allah dan hamba-hamba Allah. Nah, ini adalah pemuda sukses yang telah sampai ke dalam jannah, dijemput langsung oleh istrinya bidadari syurga ke dunia. Subhanallah. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Contoh yang kedua. Kalau nanti contoh kedua sudah habis waktunya, sudah cukup. Kalau sempat contoh yang ketiga sampai 3. Kisah seorang pemuda dengan iblis yang baik hati. Satu subuh seorang pemuda pada masa Umar bin Al-Khattab pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Di tengah jalan, dia masuk ke dalam lumpur. Bajunya kotor, jubahnya kotor. Ia pun pulang ke rumah mengganti jubahnya yang telah kotor. Ada riwayat mengatakan membersihkan, ada riwayat mengatakan digantikan. Lalu ia pergi kembali ke masjid, jatuh lagi di lumpur yang sama. Kotor lagi bajunya yang kedua, pulang lagi, bersihkan lagi atau digantikan lagi. Karena orang dulu, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak bajunya. Ada seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Wafatnya hanya meninggalkan selembar kain yang apabila dikafankan, dibungkus kepalanya, tidak sampai, maka terbukalah kakinya. Ditutup mata kakinya, nampaklah kepalanya. Dan itu sudah kaya pada masa Rasulullah SAW. Orang punya kain kafan ketika meninggal dunia dianggap kaya pada masa Rasulullah SAW. Maka pulang lagi ia yang kedua kalinya membersihkan bajunya. Waktu ia pergi yang ketiga kali ke masjid untuk salat subuh berjamaah, datang seorang tua membawa sebuah lentera, membawa sebuah lampu yang bercahaya. Dituntun, oh di sini kamu tadi jatuh, jangan ke situ lagi. Sampai di masjid, anak muda ini mengajak orang tua yang pegang lentera tadi untuk sama-sama masuk ke masjid. Wahai kakek, kita masuk ke masjid. Tidak, kamu saja masuk. Mengapa? Apa yang menyebabkan kau tidak mau masuk ke masjid? Saya ini adalah iblis, kata kakek tadi. Jadi mengapa engkau menuntunku dengan lentera begini? Ketika engkau jatuh yang pertama ke dalam lumpur, lalu engkau pulang kembali mengganti bajumu, Allah telah ampunkan seluruh dosa-dosamu. Yang kedua, engkau ganti baju dan datang kembali ke masjid, jatuh lagi, Allah telah ampunkan dosa seluruh anggota keluargamu. Saya khawatir, kata iblis, kalau engkau terjatuh sekali lagi, Allah akan ampunkan dosa seluruh orang yang ada dalam qaryah, dalam kampungmu ini. Maka saya pakai lentera agar engkau tidak terjatuh lagi. Nah, hamba Allah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda sekarang bagaimana kira-kira? Kalau pergi salat subuh, bajunya kotor, mau tidak kembali ke rumah, ganti baju, balik ke masjid.
Ada. Siapa ya? Kita yang hadir hari ini. Insya Allah. Contoh terakhirlah yang ketiga. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW tengok seorang anak muda di tiang masjid. Merenung aja. Duduk termenung. Nabi datang. Wahai putraku, apa yang terjadi denganmu? Apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, saya ingin menyempurnakan agamaku ya Rasulullah. Nah, mengerti tidak yang mudah-mudah maksudnya ini? Ngerti kan? Saya ingin menyempurnakan agamaku ya Rasulullah. Ingin menikah. Tapi saya nggak punya harta sedikit pun. Walaupun cincin dari besi saya tak punya. Ternyata dulu masa Rasulullah, kalau ada seseorang punya cincin dari besi, itu orang kaya. Maka Nabi bersabda, bila datang satu hari engkau punya makanan di hari itu, engkau sehat di hari itu, engkau tidak ada masalah terhadap duniamu di hari itu, engkau telah memiliki dunia dan seluruh isinya. Jadi engkau mau menikah? Benar ya Rasulullah. Jadi nanti yang mau menikah agak termenung sedikit nanti, biar ditanya oleh Pak Bupati nanti. Benar ya Rasulullah. Oke, Nabi tulis selembar surat. Bismillah kepada saudagar ini Fulan bin Fulan. Muhammad melamar putrimu. Itu saja isi suratnya. Wahai gulam, wahai anak muda, ambil surat ini, antar ke rumah saudagar itu. Begitu surat ini sampai ke rumah saudagar ini, dibuka dan dilihat, Bismillah, dengan nama Allah, Muhammad melamar putrimu. Bergembiralah hati saudagar tadi. Dipanggil istrinya, Bu, Rasul meminang putri kita. Bergembiralah mereka. Lalu datang Nabi SAW. Nabi katakan, saya pinang putri kalian. Bukan untukku, tapi untuk ini, pemuda ini, namanya Julaibib. Pemuda yang tak ada rupa. Pemuda yang tak ada harta. Pemuda yang tidak ada kasta. Underdog, paling rendah derajatnya di kalangan manusia. Tak ada kasta, tak ada harta, tak ada rupa. Selesai dia sudah. Oh, kalau untuk Julaibib, ya Rasulullah, kami musyawarah lagi, kata saudagar tadi. Musyawarah lah. Hasil musyawarah, ya Rasulullah, setelah kami musyawarah, kami tidak setuju putri kami dinikahkan dengan Julaibib. Datang putrinya dari dalam rumah, bertanya kepada ayah ibunya, wahai ayah, wahai ibu, apa yang terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi antara Rasulullah dengan kalian? Rasul meminangmu, wahai putriku, dengan Julaibib ini. Tengok tuh orangnya, katanya. Begitu-begitulah orangnya tuh, katanya. Lalu putrinya berkata, putrinya ini masih putri, masih pemudi. Lihat nih yang pemudi. Wahai ayah, ibuku, berpuluh-puluh orang sudah datang melamarku. Orang yang gagah rupawan, orang yang berharta, orang yang punya rupa, orang yang baik kasta, telah datang melamarku. Berpuluh-puluh orang dan semuanya kutolak, wahai ayahku, karena belum ada rasa ingin dalam hatiku untuk menikahinya. Tapi wahai ayah ibuku, tidakkah kalian takut kepada Allah? Ingatkah kalian berdua, Allah berfirman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Hai ayah ibuku, demi Allah, nikahkan diriku dengan Julaibib pilihan Rasulullah ini. Maka Julaibib pun pagi itu menikah dengan anak saudagar yang dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Setelah solat subuh. Yang enggak solat subuh enggak ada cerita. Nah, jamaah solat subuh rahimakumullah. Yang terakhir,
kita bacakan satu ayat dalam Al-Quran khusus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Surah Fatir ayat 32. Bagaimana khususnya para pemuda memposisikan dirinya untuk masa depannya. Allah berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah telah wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya yang terpilih. Siapa hambanya terpilih kaum muslimin? Faminhum muqtasid, faminhum zalimul linafsi. Orang yang menerima Al-Quran, di antara mereka ada zalimul linafsi. Ada di antara mereka yang banyak berbuat dosa. Quran dibaca, sunnah dipelajari, tapi dosa masih lezat dalam kehidupannya. Dia masih melezat-lezatkan diri di atas maksiat. Quran bersamanya, sunnah ada dalam dadanya, ilmu ada dalam fikirannya, namun ia masih berlezat-lezat diri dengan maksiat dan kemungkaran. Nah, ini orang yang pertama. Yakin sama Al-Quran, yakin sama Islam, banyak ilmu agama, tapi zalimul li nafsih, masih condong hatinya, condong arah hidupnya kepada kemungkaran dan kezaliman. Kata para ulama, orang ini namanya ashabus shimal, golongan kiri. Dia itu tidak bisa menjaga amal-amal fardu, apalagi amal-amal sunnah. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang pas di tengah-tengah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hanya menjaga ibadah fardunya, tapi tidak mau menjaga amal-amal yang sunnah. Sering dibahas sunnah-sunnah Nabi. Solat berjamaah, solat tahajud, solat duha, bersedekah, baca Al-Quran, menjaga wudu, berzikir. 7 sunnah harian Rasulullah. Ia tidak ada urusan sama sunnah-sunnah itu. Tapi dia menjaga fardu, solatnya terjaga, puasanya bagus, zakatnya lancar, hajinya sudah, syahadahnya benar. Itu saja. Kata para mufassir, ashabul yamin. Mereka itu golongan kanan. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Orang-orang inilah yang selain menjaga amal-amal fardu, mereka juga menjaga amal-amal yang sunnah dengan izin Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita dan kita semua yang berhadir pada hari ini dengan momentum Sumpah Pemuda termasuklah dalam kategori orang-orang yang nomor 3 ini. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang para ulama mengatakan ulaikal muqarrabun. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah biiznillah. Ini kuncinya hamba Allah sekalian. Kalau di antara kita sudah Allah mudahkan untuk berbuat baik, maka jangan pernah mencela orang-orang yang belum mau berbuat baik. Kalau di antara kita sudah Allah mudahkan berjamaah, jangan kita menghardik orang-orang yang belum berjamaah. Kalau Allah telah mudahkan kita bersedekah, jangan kita menghina orang-orang yang belum mau bersedekah. Apa sebab? Kita pun mampu berjamaah, kita pun mampu berinfak bersedekah, kita pun mampu berbuat baik biiznillah, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa lebih baik, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pas 1 jam lah. 1 jam ceramah. 41 enggak sampai 1 jam 45 menit. Ceramah subuh pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua yang berhadir pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bati.